Apa peran dan tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan kaitannya dengan penempatan pekerja migran Indonesia? Biasanya kan yang disidak itu adalah yang PMI non prosedural ya. Betul. Kalau yang dimaksud dengan PMI non prosedural itu yang seperti apa, Pak? Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah nih kaitannya dengan pengawasan PMI ini? Halo rekan-rekan, ini podcast untuk kamu. Apa kabarnya? Saya yakin semuanya luar biasa. Nah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang masih relate dengan topik-topik sebelumnya, yaitu mengenai pekerja migran Indonesia atau yang disingkat dengan PMI. Jadi nanti kalau mendengar kata PMI, kita merujuk ke pekerja migran Indonesia. Dan pada tema kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih pengawasan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan di sini saya sudah bersama seorang narasumber yang sangat kredibel untuk berbicara mengenai pengawasan pekerja migran Indonesia, yaitu Bapak Yuli. Beliau adalah Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan. Pak Yuli, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Semangat ya Pak? Alhamdulillah semangat Mas. Iya, Kita harus semangat terus, apalagi tahun baru ini. Oh iya benar-benar. Benar-benar awal tahun Iya. yang baru dimulai dengan semangat yang tinggi. Oke. Oke, Pak Yuli ini sumringah sekali ya. Oke, Pak Yuli ini bekerja di Kementerian Ketenagakerjaan dan di bagian pengawasannya, Pak. Ya. Oke, Pak. Kita kan hari ini ngomongin tentang pengawasan pekerja migran Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang pengawasan pekerja migran Indonesia, Pak Yuli, apa peran dan tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan kaitannya dengan penempatan pekerja migran Indonesia? Ya, terima kasih Mas Nawan. Jadi Iya. bicara tentang pengawasan pekerja migran Indonesia itu sebenarnya menjadi domain dari pengawas ketenagakerjaan. Karena Oke. merupakan salah satu norma ketenagakerjaan, yaitu penempatan pekerja migran Indonesia ke luar Luar negeri. negeri. Itu bagian dari norma ketenagakerjaan. Kita Oke. punya dasar hukum, yaitu yang sekarang ada PP 59 tahun 2021, itu tentang pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia. PP Jelas di situ Oke, PP 59 tahun 2021. 21. Oke. Ya, jelas di situ disebutkan tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa penempatan itu secara prosedural. Itu Oke, Mas. oke. Iya. Ya. Ada satu hal yang penting perlu saya sampaikan di sini bahwa Oke. selama ini kalau bicara tentang pekerja migran Indonesia itu banyak yang menganggap itu urusan dari bidang penempatan tenaga kerja. Iya, iya Itu benar. khususnya di daerah ya. Iya, Kemarin ada benar. beberapa daerah seperti Kalbar, NTT, itu Jawa Tengah pun mengatakan ini kan masalah PMI. Heeh. Harusnya dibina pentas saja. Iya, Kenapa iya di benar. pengawasan? Nah, kami punya tanggung jawab menjelaskan bahwa pengawasan tentang pelindungan pekerja migran Indonesia itu dari pengawas ketenagakerjaan. Dasar hukumnya adalah PP 59 tahun 2021. Jadi itu adalah amanat Ya. PP 59 ya Pak, bahwa, Betul. bahwa pengawas ketenagakerjaan juga terlibat kaitannya dengan pelindungan pekerja migran Indonesia. Ya. Oke, oke. Betul. Terus Pak, kaitannya dengan pengawasan pekerja migran Indonesia. Kalau pengawas ketenagakerjaan ini dia wewenangnya di bagian mananya Pak? Ya, pengawas ketenagakerjaan mengawasi ketika sebelum bekerja dan setelah bekerja. Sebelum Bekerja Uh-huh. dan setelah bekerja. Oh, kalau selama bekerja Selama bekerja menjadi kewenangan dari perwakilan Republik Indonesia di yang negara penempatan. Gitu. Oh, oke. Gitu. Kalau sebelum bekerja ini seperti apa misalnya pengawasannya? Jadi kita memastikan bahwa proses penempatannya, dokumennya harus sesuai dengan regulasi Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Oh, itu adalah wewenang pengawas ya? Iya. Oh, saya juga baru tahu juga. Ini kan sesuatu yang harus kita Edukasi sampaikan ke pada publik, iya. publik Heeh. bahwa pengawasan dalam penempatan pekerja migran Indonesia adalah tanggung jawab dari pengawas ketenagakerjaan, khususnya sebelum dan setelah bekerja. Itu. Kalau setelah bekerja, misalnya apa pengawasannya, Pak? Ketika proses pemulangan, kita harus pastikan bahwa mereka dipulangkan sampai tujuan dengan baik, dengan selamat. Kemudian ketika ada hak-haknya belum dipenuhi, pengawas punya tanggung jawab untuk memastikan haknya dipenuhi oleh pemberi kerja. Oh, Gitu. oke. Jadi gini, tadi yang sebelum bekerja, berarti kayak yang saya kan ada berita-berita tentang sidak kayak pengiriman pekerja migran prosedural, kemudian dia disidak, itu adalah pengawas yang melakukan. Ya.
Ya, Oh, oke oke. Kemudian Pak, biasanya kan yang disidak itu adalah yang PMI non prosedural ya. betul. Kalau yang dimaksud dengan PMI non prosedural itu yang seperti apa Pak? Jadi non prosedural Mhm, adalah penempatan yang tidak mengikuti proses yang sebenarnya. Misalnya dia oke. tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap. Dokumen persyaratan penempatan PMI diatur di dalam Undang-Undang 18 2017 di pasal 5 dan juga pasal 13. Oh, Itu clear. ini Pak Yuli hafal pasal-pasalnya Pak. Satu contoh Oke, misalnya, heeh. usia minimum 18 tahun. Itu syarat itu kan memang harus ya Pak? Harus. Kemudian terdaftar dalam jaminan sosial. Oh jadi ketika mereka tidak terdaftar itu udah dipastikan ilegal? Iya, non prosedural, Oh non bukan ilegal. oh, iya, non Ya. prosedural. Ya. Kemudian harus memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian terdaftar di dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten kota. Nah, sekarang ini dalam konteks pendaftaran itu, Mhm, pemerintah sudah mendirikan mhm. namanya layanan terpadu satu atap. Itu sebenarnya untuk memudahkan seorang calon PMI mengurus dokumennya. Karena di situ sudah lengkap, ada beberapa institusi yang terkait seperti imigrasi, Dukcapil, kemudian Naker sendiri, BP2MI, kemudian jaminan sosial, bahkan juga didekatkan dengan akses perbankan di situ. Oh oke oke dan itu semua bukan pilihan, saya tekankan lagi, mereka itu syarat-syarat tadi adalah wajib memang harus. Ya, itu wajib. Oke Hukum oke. wajib ain itu, Mas. Fardu ain ya, Waduh, ain itu bukan fardu kifayah. bukan gitu. Oh oke oke oke. Iya, iya. Dan kalau tidak memenuhi itu disebut non prosedural. Kemudian ketika ada PMI non prosedural, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini Kemenaker? Ya, tentu begini. Di dalam penempatan pekerja migran Indonesia itu, yang kita tangani adalah dua. Satu adalah pihak yang menempatkan. Oke, Misalnya P3MI atau dulu disebut dengan PJTKI atau PPTKIS, oke. sekarang namanya P3MI. Perusahaan penempatan pekerja migran Iya, Indonesia. betul. Oke. Dan PMI sebagai korbannya. Oh, jadi dua. Dua. Oke. Kalau pelakunya badan hukum atau perorangan, itulah yang kita tangani diberikan tindakan hukum. Ketika dia menempatkan tidak memenuhi prosedur ataupun syaratan yang diatur dalam regulasi. Oke. Korbannya juga harus ditangani, nggak mungkin korbannya kita biarkan. Nah, tentu penanganan korban ini tidak dilakukan sendiri oleh Naker, Mhm. tetapi lintas sektor. Misalnya, tempat penampungan sementara atau penitipan sementara ada RPTC yang biasa kita gunakan, yang ada di Bambu Apus, itu punyanya Kementerian Sosial. Kemudian pemulangan juga kita kerjasamakan dengan Pemda. Jadi Oke. dari Jakarta misalnya, Mhm. kita antarkan ke kabupaten kota setempat melalui Disnaker. Disnakerlah yang meneruskan ke daerah masing-masing. Oke oke. Kalau PMI mengalami sakit, trauma dan segala macam, tentu ada konseling, ada rehabilitasi sosial, rehabilitasi medik, termasuk kalau mengalami ada pengobatan itu nanti dari Kementerian Sosial ataupun kesehatan ataupun dinas kesehatan. Oh dan, itu selama bekerja ya? Itu Oh sebelum, sebelum? sebelum. Oke. Terus kalau ini, kalau yang perusahaan penempatannya, berarti dibawa ke ranah hukum gitu, Pak? Ya, jadi pelaku ini bisa korporasi ataupun perorangan. Tentu dibawa ke ranah hukum, dilakukan proses penyidikan kalau itu melanggar sanksi pidana. Bagi P3MI memang ada dua sanksi yang bisa diberikan ketika menempatkan tidak memenuhi prosedur, itu ada sanksi administrasi. Misalnya? Mulai teguran tertulis Oke. sampai kepada skorsing atau penghentian sementara untuk sebagian atau seluruhnya dan juga pencabutan izin. Itu domainnya ada di Binapenta. Karena Oh, Binapenta lah yang mengelola tentang izin P3MI. oke oke. Kalau di perorangan itu tentu nanti kita lihat. Kalau dia melanggar pidana ya kita lakukan proses penyidikan. Penyidikan bisa dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan ataupun oleh kepolisian. Oh, jadi sebenarnya untuk menangani PMI non prosedural ini lintas sektoral lah ya, Pak? Betul, 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 betul. Oke oke. Ya, ya. Kemudian ini, Pak, kalau perorangan tadi itu kayak calo itu atau? Ya,
Perorangan bisa calo ataupun memang dia menempatkan. Misalnya saya Heeh, misalnya menempatkan PMI ke luar negeri. Kan dilarang perorangan menempatkan ke iya. sana. Kenapa? Karena perorangan susah dimintai pertanggungjawabannya. Oh, Ya, berarti dia tidak punya perusahaan ya? iya, ya, Berarti kalau perorangan ini sudah pasti non prosedural. ya. Perorangan yang menempatkannya berbeda dengan dia yang mandiri itu berbeda. Oh, Misalnya kalau mandiri itu saya berangkat sendiri, misalnya saya lihat di pengumuman di website ataupun di medsos misalnya, iya. kemudian saya melamar sendiri, itu nggak masalah itu. Oh, itu kalau pekerjanya ya? Itu pekerjaannya. Tapi kalau misalnya saya merekrut seseorang, kemudian saya tempatkan ke luar negeri, itu namanya saya perseorangan. Itu dilarang dan itu ada Oh, sanksi pidananya. itu nanti karena berimplikasi pada pelindungannya ya? Betul. Betul. Oh. Pelindungannya tidak tidak akan bisa maksimal itu. Bahkan sulit diberikan pelindungan. Nah, khusus bagi pekerja P3MI, nah kalau dia melanggar pidana pun bisa dikenakan terhadap penanggung jawabnya. Penanggung jawab Oh, P3MI itu misalnya direktur utama lah misalnya iya. kita sebut, itu bertanggung jawab secara hukum baik Oke. pidana maupun perdata bagi pekerja migran yang ditempatkan secara non prosedural. Oke, gini Pak, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah nih, kaitannya dengan pengawasan PMI ini? Ya, kalau langkah-langkah sebenarnya sudah cukup banyak ya. Pertama dengan mendirikan LTSA. Itu sebenarnya Layanan juga terpadu satu atap ya, ya? itu juga membantu memudahkan pengawasan ketika sebelum bekerja. Karena di LTSA itulah dipenuhi semua syarat-syarat yang harus ada. Oh, oke. Ya, di sana diberikan. Nah, kemudian selain itu juga memastikan bahwa setiap calon pekerja migran terdaftar di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten kota. Oke. Nah, kemudian sosialisasi secara masif juga dilakukan oleh pemerintah, Oke. baik itu oleh pengawasan ketenagakerjaan maupun oleh Ditjen Bina Penta, itu sama-sama melakukan sosialisasi. Termasuk kami menguatkan pengawas ketenagakerjaan untuk memahami proses penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Bahkan Oke. kita kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti ILO ataupun nanti juga IOM gitu seperti itu. Oke, oke. Gini Pak, kalau pengawas ketenagakerjaan itu adanya di pusat atau di dinas-dinas juga ada ya? Ya, pengawas ketenagakerjaan ada di Kementerian Ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan dan di provinsi, dinas Oh, provinsi. itu mereka ada? Ada, di provinsi ada. Oh, Bahkan di beberapa daerah namanya UPTD provinsi heeh. ada UPTD pengawasan ketenagakerjaan. Oh, saya kira itu cuma ada di sini, di kantor Kementerian Oh, Ketenagakerjaan. tidak Mas. Saya Ya, ternyata tidak tahu banyak juga ya. Oh, saya orang sini loh. siap. Ya. Oh, Pak Yuli. Pak Yuli ada nggak cerita-cerita tentang pengawasan ketenagakerjaan yang menurut Pak Yuli dapat menjadi contoh nih buat masyarakat kaitannya dengan bagaimana untuk perusahaannya jika mereka menempatkan secara tidak prosedural dan bagaimana untuk para pekerjanya itu sendiri? Ya, contoh-contoh yang kita coba sampaikan ya. Contoh kemarin kita melakukan sidak ke Bandara Soekarno-Hatta. Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahkan calon pekerja migran yang akan berangkat ke sana, yang akan berangkat ke luar negeri Oh, jadi secara non prosedural. informasi utamanya adalah dari masyarakat. Ya, dari masyarakat. Oke, saya mau menghimbau kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada, jika Anda mendapatkan indikasi bahwa mungkin saudara Anda, tetangga Anda akan pergi ke luar negeri, tetapi ada indikasi tidak prosedural, maka bisa dilaporkan karena itu akan menyelamatkan mereka. Itu sangat penting dan bermanfaat untuk mereka. Bukan kita melarang, tapi untuk menyelamatkan. Lanjut Pak Yuli. Iya, jadi informasi itu kita tindak lanjuti, kemudian kita koordinasi dengan otoritas bandara, imigrasi dan juga kepolisian bandara, kita terjun langsung ke bandara. Betul, awalnya ada kurang lebih 9 yang kita indikasikan, tetapi begitu sampai di TKP, ternyata ada 63 orang yang akan berangkat ke luar negeri. Dan mereka semuanya non prosedural. Iya, mereka non prosedural. Memang mereka tidak mengetahui bahwa berangkatnya secara non prosedural. Oh, bahkan PMI ini pun dia tidak tahu. Tidak tahu. Karena mereka, Pak saya mau bekerja Pak. Saya sudah bekerja melalui Bapak X misalnya. Heeh, Sama Ibu Y heeh. misalnya. Saya nggak tahu kalau bahwa ini nggak benar gitu kata-kata mereka. Sehingga begitu kita
sampaikan, kita jelaskan, mereka menyadari. Dan kita sampaikan, Ibu sekarang ini kan bukan kita larang ya, tapi Iya. cuma kita cegah. Karena Ibu tidak ada kepastian siapa yang bertanggung jawab ketika sampai di negara tujuan. Nah ini indikasinya jelas Bu. Yang mau rekrut Ibu, yang mau ngantarkan Ibu berangkat ke luar negeri, Heeh. ini ada masalah, nggak muncul kan Bu? Iya bener Ya, juga ya. tidak muncul sama sekali. Maka kita edukasi mereka. Nah kemudian eh, PMI yang menjadi korban ini kita bawa ke tempat aman, ke RPTC. Oh, RPTC, Rumah Perlindungan Trauma Center, untuk proses pendataan dan juga pengambilan keterangan untuk mencari siapa sih pelakunya. oh, Nah, pelakunya kita cari, kita bekerja sama dengan kepolisian di Polres Bandara untuk melakukan identifikasi dan juga penyidikan. Nah, oke. sekarang masih dalam proses. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi pengawas ke Ternajaan dimanapun di pusat dan daerah punya tugas yang sama. Ketika menemukan indikasi tidak benar dalam proses penempatan, wajib hukumnya untuk melakukan pencegahan dan juga penanganan terhadap pelakunya. Dan itu dilindungi undang-undang ya Pak? Betul, ada undang-undang. Terus ini Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang tahu nih ada tetangganya atau saudaranya ada indikasi non prosedural, mereka bisa melapor kemana Pak? Ya, bisa melapor ke Disnaker setempat Oke. dan juga ke provinsi atau ke kementerian. Kita bisa melalui WhatsApp, bisa melalui media sosial ataupun melalui media apapun. Kita akan layani, kapanpun kita akan layani, bahkan datang langsung pun silakan saja. Kita pengaduan kita buka lebar. Siapapun yang mengadu melalui media apapun, kita harus layani, kita respon dengan baik. Oke, selama Pak Yuli melakukan pengawasan penempatan PMI non prosedural, tantangan paling berat apa Pak? Tantangan paling berat menemukan pelakunya. Kenapa? Kenapa? Karena pelakunya pasti sudah menggunakan metode mata rantai terputus. Apa itu Pak? Yaitu antara satu dengan yang lain tidak saling mengenal. Misalnya ambil dari desa, itu sudah satu orang. Kemudian diserahkan pada orang lain untuk mengantarkan ke katakanlah ke pelatihan. Ataupun untuk memproses dokumen MCU misalnya. Yang ngurus paspor beda. Nanti begitu mau terbang, yang ngantarkan juga berbeda-beda. Yang kedua, mencari bukti yang dikatakan menempatkan. Itu sulit. Karena memang buktinya pasti tidak dipegang oleh seseorang. Oleh PMI itu PMI-nya. tidak dipegang. Pasti yang megang orang lain. Bahkan begini Mas Wawan. Ketika dia mau terbang, sampai check-in itu dia tidak pegang apa-apa. Oh, Itu. Begitu udah check-in, udah masuk ke sana baru dikasihkan paspor, dikasihkan boarding pass, dikasihkan tiket, dikasih di situ. Jadi ketika dia sampai bandara, dia belum pegang apa-apa. Sebagian besar seperti itu. Ini kan sulit untuk iya benar. membuktikan buktinya apa dia menempatkan. Terus siapa? Itu selalu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan besar kita. Maka ada PR bagi kita semua bahwa penting kita melakukan edukasi kepada semua pihak. Tidak hanya kepada PMI-nya, Heeh. tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada pemerintah juga harus kita edukasi. Sehingga proses penempatan ini betul-betul dilakukan secara prosedural. Prosedural. Kenapa sih harus prosedural? Kalau tidak prosedural, tidak tercatat di pemerintah. Dan kalau ada apa-apa nggak ada datanya kita Tidak ya. ada data. Gimana mau nyarinya? Iya benar juga sih. Iya, ya. Ini satu kendala, Mas. Dan untuk mereka sampai ke luar negeri itu kan sebenarnya kan kayak kerjasama lintas sektoral ya Pak. Itulah Betul. mengapa diperlukan kerjasama antar Iya. pemerintah ya. Iya. Karena tidak mungkin hanya Kemenaker saja, karena kan izin-izinnya juga dari lembaga-lembaga lain juga ya Pak, kementerian-kementerian lain Iya. juga. Kayak di bandaranya, kemudian nanti di sananya gitu. Betul. Itulah mengapa perlunya adanya kerjasama lintas sektoral. Ini pertanyaan terakhir Pak, apa yang Pak Yuli dapat sampaikan kepada calon pekerja migran Indonesia? Ya, kami menghimbau kepada semua pihak bahwa untuk bekerja ke luar negeri, pemerintah tidak pernah melarang. Bahkan memberikan fasilitasi yang baik, maka lakukanlah secara prosedural. Maka dengan cara mendaftar di Disnaker ataupun melalui LTSA itu langkah-langkah yang sangat baik. Jangan mudah menerima iming-iming apalagi dengan syarat yang sangat mudah. Jangan mudah itu. Sehingga kita harus pastikan bahwa
yang menempatkan ini betul-betul lembaga yang tercatat di kementerian. Oke. Ada daftarnya di situ, nanti bisa dilihat di aplikasi Jendela PMI. Itu bisa di-download di Play Store? Bisa, di Play Store bisa. Oke, Itu oke. akan kelihatan mana yang sudah tidak berlaku atau dicabut, mana yang skorsing, mana yang masih aktif. Oh, oke. Sehingga sekali lagi, jangan pernah berangkat secara non-prosedural. Kenapa? Karena tidak ada kepastian jaminan pelindungan dari negara. Oke, terima kasih Pak Yuli sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama saya dan rekan-rekan dimanapun Anda berada yang menyaksikan. Ini informasi sangat bermanfaat karena jika Anda pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri secara tidak prosedural, maka itu akan berimplikasi besar terhadap perlindungannya karena kita tidak memiliki data. Dan jangan pergi secara non prosedural. Dan rekan hacker jangan lupa untuk mengikuti semua media sosial kita yang saya taruh di bawah ini untuk informasi ketenaga kerjaan secara up to date. Akhirnya saya Nawan Sumaryono pamit undur diri dan rekan saya Bapak Yuli. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.